Saya ingin mempresentasikan perubahan sikap akibat pengaruh media. Dengan adanya era globalisasi ini, teknologi menjadi semakin maju. Tidak dapat dipungkiri hadirnya media internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan bisnis. Media mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi sangat besar dengan hadirnya media sosial. Masyarakat dalam kalangan remaja terutama. Media sosial sudah menjadi candu bagi mereka. Padahal dalam masa perkembangannya, remaja berusaha mencari identitas dengan bergaul bersama teman sebayanya. Tetapi dengan adanya media internet, remaja menjadi lebih akrab di media sosial dan tidak peduli lingkungan sekitar. Dengan adanya penggunaan media sosial, membawa perubahan perilaku masyarakat yang sangat amat berbeda dari zaman dulu, seperti jarangnya berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Apalagi jika kita melihat antrian di loket-loket. Mereka masing-masing sibuk dengan smartphone-nya, tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Bahkan, orang lebih cenderung membuka media sosial terlebih dahulu daripada menyelesaikan terlebih dahulu tugasnya. Yang paling parah, banyak dampak dari media sosial yang membuat perilaku anak-anak remaja menjadi sangat cuek dan apatis. Apalagi dari lingkungan rumah, seperti komunikasi yang sulit dengan orang tua. Dengan komunikasi yang sulit dengan anak-anak, apalagi karena hampir semua waktunya dihabiskan untuk media sosial, susah untuk berkomunikasi, apalagi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Berikut beberapa dampak perubahan sikap akibat media. 1. Dengan adanya media televisi, membuat masyarakat semakin mengetahui dunia luar, mengakibatkan perubahan sikap yang lebih waspada terhadap sesuatu. 2. Perubahan sikap remaja terhadap belajar karena termotivasi dengan mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online. Mereka dapat berinteraksi dan menerima umpan balik satu sama lain. Dengan adanya media yang gencar, perubahan perilaku terhadap remaja tentu berbeda dari dulu hingga sekarang. Seperti sekarang, anak-anak remaja selalu mengikuti tren style seperti yang dinamakan OOTD. Jika tidak memiliki medsos, tentu remaja dianggap sangat kuno. Kalangan remaja menjadi sangat hiperaktif sekarang, apalagi di media sosial. Mereka sering memposting daily activity mereka, seperti kegiatan sehari-hari yang menggambarkan gaya hidup mereka, yang mencoba mengikuti perkembangan zaman, sehingga dianggap sangat populer di kalangannya. Contohnya saja TikTok. Para remaja menampilkan diri melalui TikTok, mengunggah tren yang sedang ngetren, memposting video TikTok, dengan tujuan yang memperlihatkan eksistensi di dunia maya. Mereka berusaha memperlihatkan eksistensi dirinya dengan membangun citra baik sebanyak mungkin. Begitupun juga di Instagram, para remaja memposting foto-foto kesenangan dirinya dengan temannya seolah memperlihatkan betapa bahagianya dirinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media sosial menjadi wadah untuk mempresentasikan diri. Sekarang dengan banyaknya remaja yang mencari dan berbagi informasi di media sosial, sayangnya banyak yang salah menangkap informasi dan kurang bijak menggunakan media sosial. Seperti contoh pada dampak masyarakat. Saya ingin memperlihatkan di sini, saya melihat di Tribun Timur. Di sini saya menggunakan channel ini karena menurut saya tayangan ini cukup menarik dan sangat up to date. Judulnya, wanita mengaku kena sindrom TikTok dan berjoget sambil berbicara dan tak mampu mengontrol diri. Saya di sini mengambil contoh teori belajar sosial yang mengasumsikan dalam interaksi timbal balik
tayangan ini memberikan dampak balik media yang cukup negatif, karena tren TikTok yang sedang gencar membuat remaja menjadi tidak bisa berhenti bermain TikTok, dan akhirnya berdampak memiliki sindrom TikTok. Dengan adanya sindrom TikTok ini, mengakibatkan wanita ini tidak berbicara selayaknya wanita normal, tetapi sambil berjoget TikTok. Wanita ini kesulitan melakukan sesuatu dengan benar, karena dia sendiri tidak bisa mengontrol tubuhnya. Terlebih ketika tidur, wanita ini terus berjoget TikTok. Wanita ini pun mulai mengonsumsi obat-obatan agar tubuhnya tidak bergerak-gerak. Yang kedua, saya mengambil tayangan video viral pemuda mengalami kejadian horor. Menurut teori belajar sosial yang mengasumsikan interaksi timbal balik, tayangan ini memberikan dampak yang cukup negatif karena dengan adanya tayangan ini membuat masyarakat Indonesia menjadi semakin mengait-ngaitkan sesuatu dengan hal yang berbau mistik dan mempersonifikasikan kejanggalan-kejanggalan dengan hal yang berbau mistik. Tayangan yang ketiga, saya mengambil dengan judul Joget TikTok di acara Maulid Nabi. Menurut teori belajar sosial yang mengasumsikan interaksi timbal balik, tayangan ini memberikan dampak yang cukup negatif, di mana media TikTok menghasilkan dampak yang sangat besar, sehingga hal-hal sensitif seperti agama menjadi mainan. Di sini tercermin bahwa Muslim jadi tidak menghormati agamanya. Untuk orang awam yang tidak tahu Islam, menanggapi bahwa Islam tidak sopan, seperti tidak berpendidikan dan tidak beradab. Untuk itu, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan mempergunakan untuk perkembangan diri. Sekian dari presentasi saya mengenai perubahan sikap akibat pengaruh media.